biasanya yang membuat adalah bapak dan ibu guru atau yang membuat adalah sekolah. Tetapi kalau keyakinan kelas yang membuat adalah siapa? Warga kelas. Siapa warga kelas kita? Kalian dan guru. Maka dinamakan keyakinan kelas. Idenya muncul dari kalian. Mana-mana nilai atau kegiatan yang baik atau perilaku yang baik yang harus kita taati bersama. Paham kan? Ya, coba kalau paham. Contoh, kasih contoh apa sih? Seperti apa sih contohnya? Kalau kamu sudah paham? Ya, oke? Iya, bertanya jika belum paham pelajaran. Ya, boleh. Apalagi ada yang tahu? Rangga. Mendengarkan guru saat menjelaskan. Ya, ada lagi. Ayo. Kebaikan-kebaikan di dalam kelas yang harus kita patuhi. Apalagi contohnya? Ayo, apa lagi? Tidak boleh membuang sampah di kolong meja. Lagi, ada lagi. Tidak boleh ngobrol dalam kelas. Ya, boleh nanti seperti itu, tapi kalimatnya menggunakan kalimat yang positif. Misalnya, Bu, tidak boleh membuang sampah. Berarti menggunakan kalimat positifnya apa? Menjaga kebersihan. Gitu ya? Paham? Paham baik. Nah, nanti akan Bu Tuti kasih lembar kertas. Kamu tuliskan keyakinan yang menurut kamu perlu kita patuhi untuk menciptakan kelas yang apa, Nana? Yang nyaman, aman, dan menyenangkan. Siap? Siap. Let's go. Berarti baca ya. Ada tidak boleh mengobrol di kelas. Oh, nanti Tuti jadikan satu ya. Terus tidak boleh makan di kelas, tidak boleh ngobrol tadi sama meminta maaf jika melakukan kesalahan. Ya. Bertanya jika nih, terus mendengarkan guru saat menjelaskan. Tidak boleh membuang sampah. Ini tidak boleh, ini sama di sini. Ini sama. Tidak boleh main di kelas. Ini menjaga kebersihan ya. Untuk yang tidak boleh makan, tidak boleh membuang sampah, dijadikan satu menjadi kalimat positif, yaitu apa? Menjaga kebersihan. Tidak boleh makan di kelas, sama. Menjaga di kebersihan tadi sudah ya. Ya. Sudah Bu Tuti pilih ini hampir sama semua, maka dijadikan satu, maka terciptalah sebuah keyakinan kelas. Di antaranya satu, berangkat tepat waktu. Dua, mendengarkan guru saat pelajaran ya. Tiga, bertanya jika belum paham ya. Empat, menjaga kebersihan. Kelima, bertanggung jawab ya. Ada berapa keyakinan tadi? Ada berapa? 5 ya. Tepuk tangan. Berarti 5 keyakinan ini harus kita sepakati untuk ditaati ya, dipatuhi, dijalankan ya. Paham ya?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kepala Sekolah yang terhormat serta Bapak Ibu guru yang kami banggakan. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua sehingga kita bisa bertemu kembali dalam kenikmatan sehat walafiat. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita tunggu syafaat kenabiannya di akhir yaumul qiyamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu guru yang saya banggakan, salam dan bahagia. Selamat datang para guru hebat pada acara menyebar pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif oleh saya Tuti Miarsi, CGP Angkatan 11 Kabupaten Penang. Namun sebelumnya, Bapak Ibu guru silakan berdiri dulu. Kita akan melakukan ice breathing selama 30 menit terlebih dahulu. Diharapkan berpasangan boleh, berhadapan-hadapan juga boleh. Yuk, senyum selama 30 menit Bapak Ibu. Monggo. Ya, 30 detik. Monggo. Silakan. Berhadapan-hadapan lalu sebarkan senyum kepada teman sesama. Monggo. Ayo berhadapan-hadapan. Senyum yang lebar yang akhirnya akan mewujudkan tertawa ya Bapak Ibu. Itu yang diharapkan. Ya. Terima kasih tepuk tangan. Silakan duduk kembali. Itu yang diharapkan bahwa senyum itu akan menular. Ya Bapak Ibu, tertawa itu juga akan menular, memberikan aura positif kepada kita. Baik, saya akan mulai penyebaran budaya positif. Apakah itu budaya positif? Bapak Ibu mungkin sudah tahu, namun alangkah baiknya saya mengingatkan kembali. Sekali lagi di sini saya tidak menggurui ya Bapak Ibu, tetapi di sini menyebarkan pengalaman apa yang saya dapatkan dari pendidikan di guru penggerak. Budaya positif adalah perwujudan dari nilai dan keyakinan universal yang diterapkan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Kira-kira apakah budaya positif ini sudah dilakukan di sekolah kita Bapak Ibu? Sudah. Ya, sudah ya Bapak Ibu. Lanjut saja. Itulah sekilas budaya positif. Nah, konsep yang akan saya jabarkan di sini, konsep inti dari budaya positif antara lain perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, teori motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan terakhir ada segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu Bapak Ibu tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Apa sih paradigma baru? Ada perubahan pembelajaran dari paradigma lama menuju paradigma yang sekarang ini kita terapkan di kurikulum Merdeka Bapak Ibu. Apa itu? Jadi pembelajaran berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya sesuai teori psikologis modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Masih ingat ya Bapak Ibu? Ada berapa dimensi profil pelajar Pancasila ya? Ada berapa? Ya, ada 6. Masih ingat di situ profil pelajar Pancasila? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar, kritis dan mandiri. Itu harapan di paradigma baru. Yang kalau dulu di paradigma lama kita mengajar itu disamaratakan satu kelas. Betul sekali Bapak Ibu? Iya. Begitupun dengan tugas-tugasnya. Sama saja
Mabarung ini tidak berdiferensiasi sesuai dengan minat, bakat, dan kesiapan belajar para murid-murid kita. Itu ya Bapak Ibu. Selanjutnya adalah disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Merupakan salah satu cara yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman, atau hukuman. Nah, ini nih kadang kita masih melakukan hukuman ya Bapak Ibu untuk mengajarkan kedisiplinan positif kepada siswa. Nah, harapannya disiplin positif ini anak akan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi meskipun tanpa ada imbalan, penghargaan, ancaman, hukuman, anak-anak sudah bisa melaksanakan sendiri untuk disiplin positif. Itu harapannya. Jadi Bapak Ibu tidak tiap hari selalu mengingatkan, selalu memberi ancaman, hukuman, tetapi anak-anak akan tumbuh termotivasi dari dalam dirinya sendiri. Nilai-nilai kebajikan dari disiplin positif itu maka akan tumbuh nilai-nilai kebajikan apa? Untuk yang sekarang kurikulum merdeka itu nilai kebajikannya sudah tercover dalam profil pelajar Pancasila yang terdiri dari 6 dimensi lagi. Berbeda dengan Ibu Primary Years Program, itu institut swasta, itu seperti apa nilai kebajikannya? Ada toleransi, rasa hormat, integritas, dan lain sebagainya. Untuk life skill, itu dapat dipercaya, lurus, hati, pendengar yang baik, dan lain sebagainya. Nah, nilai kebajikan itu seperti apa? Nilai yang disepakati bersama terlepas dari suku bangsa, agama maupun ras dan latar belakangnya. Jadi itu yang dimaksud nilai-nilai kebajikan. Nah, untuk kita yang menjalankan kurikulum merdeka, nilai kebajikannya sudah tercover dalam profil pelajar Pancasila. Itu ya Bapak Ibu. Selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Apa sih kebutuhan dasar itu? Suatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar kita. Ada apa saja kebutuhan dasar manusia? Ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama adalah apa Bapak Ibu? Bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang terakhir adalah kesenangan. Apa saja sih unsur-unsurnya? Bertahan hidup ya seperti kita sandang, pangan, papan, gitu ya Bapak Ibu. Keamanan dan kesehatan, rasa kasih sayang, rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok. Harga diri, keinginan untuk dianggap, menjadi pemimpin, berprestasi, diakui dan didengar, merupakan 5 dari kebutuhan dasar manusia, yaitu penguasaan. Yang keempat adalah kebebasan. Kebebasan yang seperti apa? Kebebasan untuk mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang terakhir adalah kesenangan. Seperti apa? Bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Ini juga merupakan kebutuhan dasar yang diinginkan oleh murid-murid kita. Bisa saja dari kelima kebutuhan dasar ini murid kita tidak
Kadang 5 kebutuhan dasar ini juga memicu mereka untuk melakukan tindakan tertentu. Gitu. Selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Nah, tadi tentang kebutuhan dasar itu juga bisa memicu adanya motivasi perilaku manusia. Dari kelima unsur kebutuhan dasar tadi, apabila ada salah satu unsur yang tidak bisa terpenuhi, maka bisa untuk menjadi motivasi dari perilaku murid-murid kita. Motivasi itu ada 2, motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Ya. Ekstrinsik berarti yang bukan keluar dari dirinya. Apa saja itu Bapak Ibu? Di situ ada 2. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Karena dia tak dihukum, ya kan? Dia terpaksa. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Mereka melakukan sesuatu karena iming-iming imbalan. Betul. Itu adalah ekstrinsik. Bagaimana kalau motivasinya intrinsik? Yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya bahwa saya melakukan ini untuk kebaikan, saya melakukan ini untuk diri saya sendiri, untuk kenyamanan orang lain, seperti itu. Yang selanjutnya adalah posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru. Nah, Bapak Ibu sambil membayangkan posisi di manakah saya selama ini. Jadi selama ini kita menuntun tumbuh kembang murid-murid kita itu, kira-kira saya di posisi mana? Apakah di penghukum, membuat rasa bersalah, posisi sebagai teman, pemantau, atau sebagai manajer? Pasti Bapak Ibu bertanya, manajer itu yang seperti apa? Mari kita bahas, Bapak Ibu. Ya, contohnya seperti ini. Ketika ada kasus murid yang tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, ketika kita menempatkan dalam posisi kontrol penghukum, maka kita akan seperti ini, Bapak. Memberikan apa, Bapak Ibu? Iya, hukuman. Betul. Salah satu contoh ini, berdiri dengan sebelah kaki di depan, menghukum. Sambil membayangkan ya, saya sudah di posisi kontrol mana. Yang kedua adalah membuat rasa bersalah. Maka posisi kontrol itu tindakannya seperti apa? Itu Bapak Ibu sudah seringkali diingatkan, tapi tetap saja bandel. Senang ya melihat ibu terus-terusan bertindak seperti ini. Maka anak-anak kalau sudah dikatakan seperti itu, akan terjadi perasaan yang merasa apa, Bapak Ibu? Iya, bersalah. Sambil Bapak Ibu bayangkan sudah di posisi kontrol mana kira-kira? Memberikan. Nah, posisi yang ketiga adalah sebagai teman. Apa tindakan kita atas kasus di atas tadi? Ayolah, sebagai teman ya, ayolah, kamu kerjakan tugasnya ya. Kalau sudah selesai, boleh bermain. Itu posisi sebagai teman. Nada bicara pun juga berbeda ya Bapak Ibu. Nada bicaranya juga berbeda. Lalu posisi yang selanjutnya adalah sebagai pemantau. Maka yang dilakukan, kamu sudah melakukan kesalahan dan sudah mengetahui konsekuensinya. Sekarang selesaikan dan segera kumpulkan. Ini kita sebagai posisi kontrol pemantau. Yang terakhir adalah manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Menanyakan apa alasanmu melakukan itu? Keyakinan sekolah apa yang sudah kamu langgar?
selanjutnya, ya, dari hukuman itu seperti apa sih tindakan kita? Tadi ketika posisi kontrol sebagai hukuman tidak terencana, tidak ada rencana ya Bapak Ibu, tiba-tiba atau tidak. Murid tidak tahu apa yang terjadi, kadang kaget, kadang sedih, kadang nervous ya, bersifat satu arah. Hanya guru yang menentukan. Murid tidak diberi pilihan. Mau tidak mau, murid wajib melaksanakan. Berupa hukuman fisik atau psikis. Itu kalau hukuman. Bagaimana kalau konsekuensi? Tadi ada terencana, disepakati sesuai peraturan. Yang kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Benar nggak Bapak Ibu? Kalau ada yang berbuat salah, kita selalu mengawasi deh. Sudah berubah apa belum ya? Kembali lagi kayak gitu belum ya? Ada kesempatan ya Bapak Ibu? Yang terakhir, restitusi. Kita bisa bandingkan nanti antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Restitusi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Lalu proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah tadi sudah ada ya. Kira-kira kalau yang terbaik itu yang mana ya Bapak Ibu? Yang mana Bapak Ibu? Monggo. Boleh? Usul yang terbaik kira-kira yang mana ini? Hukuman, konsekuensi, atau restitusi Bapak Ibu? Restitusi ya. Berarti sisi kontrolnya kira-kira yang mana? Kalau restitusi tadi ya sebagai apa ya Bapak Ibu? Iya, kalau sebagai manajer. Kira-kira mampukah kita? Pasti iya. Insya Allah. Yang terakhir adalah keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Kira-kira Bapak Ibu ada yang mau memberi jawaban? Mengapa kok keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan? Kira-kira bagaimana? Monggo, nggak apa-apa loh. Kasih, Hadir. Monggo. Monggo, Pak Agung silakan. Terima kasih atas waktunya. Dengan pertanyaan mengapa keyakinan kelas, mengapa bukan peraturan kelas, saya akan memberikan seri pendapat. Karena kalau di dalam sekolah adanya peraturan sekolah, bukan peraturan kelas. Keyakinan kelas berawal dari kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas nanti akan menyatu atau mewujud menjadi keyakinan kelas. Terima kasih. Iya, betul sekali. Saya akan menambahkan sedikit ya. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan? Ya, jadi keyakinan kelas itu kesepakatan yang diyakini bersama guru dan murid dengan harapan dapat meningkatkan kedisiplinan murid. Kalau peraturan itu hanya satu arah. Siapa yang membuat? Guru atau sekolah. Tetapi kalau keyakinan kelas, Bapak Ibu, dibuat berkolaborasi antara guru dan siswa. Keyakinan apa yang muncul? Ketika keyakinan apa itu disepakati bersama Bapak Ibu antara guru dan siswa. Nah, seperti ini Bapak Ibu untuk pembentukan keyakinan kelas yang pertama adalah bersifat abstrak. Abstrak itu tidak usah yang terlalu panjang, terperinci tidak. Simple Bapak Ibu. Hanya simple. Berupa pernyataan universal yang umum saja. Dibuat dalam pernyataan positif. Yang bagaimana sih yang pernyataan positif? Jadi misalnya seperti ini. Tidak
boleh membuang sampah. Itu kan pernyataan positif apa negatif Bapak Ibu? Negatif. Maka dibuat kalimat positif apa? Menjaga kebersihan kelas. Betul. Lalu sedikit saja agar mudah diingat. Jadi sedikit saja agar anak-anak itu mudah mengingat. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah, disesuaikan Bapak Ibu. Yang sering terjadi pelanggaran-pelanggaran atau yang sering dialami anak-anak itu seperti apa yang harus kita ubah. Jadi bisa saja antara kelas yang lain dengan yang satunya lagi tidaklah sama. Semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi kolaborasi ya Bapak Ibu ketika kita dalam pembentukan keyakinan kelas tersebut. Yang terakhir adalah segitiga restitusi. Apakah itu segitiga restitusi? Di sini adalah proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Bisa juga dikatakan sebagai proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Segitiga restitusi membantu murid memiliki tujuan, disiplin positif, dan memperbaiki dirinya setelah melakukan kesalahan. Yang terakhir, segitiga restitusi bukan untuk menebus kesalahan, akan tetapi untuk belajar dari kesalahan. Jadi ini diterapkan ketika ada kasus siswa yang melanggar keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Kita gunakan posisi kontrol tadi dan segitiga restitusi. Apa saja tahapannya? Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Seperti apa dari tiga tahapan itu? Ini Bapak Ibu. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ketika murid kita ada kasus melanggar atau tidak menjalankan peraturan atau apa keyakinan tugas yang diberikan oleh guru, maka kita merestitusinya seperti ini Bapak Ibu. Yang pertama menstabilkan identitas. Dengan cara apa? Seperti ini Bapak Ibu, kita lakukan dialog. Jadi segitiga restitusi itu berdialog tadi ya Bapak Ibu untuk mencapai suatu solusi, kolaborasi mencari solusi guru dengan siswa. Menstabilkan identitas. Berbuat salah itu wajar. Jadi seolah-olah anak itu diberikan kesempatan untuk mengungkapkan apa yang ada dalam dirinya, mengungkapkan alasan apa yang dia punya, kenapa melakukan hal-hal yang tidak baik. Jadi kita merestitusi. Bapak Ibu juga pernah melakukan itu. Monggo dipilih nanti Bapak Ibu seperti itu untuk menstabilkan identitas dengan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi Bapak Ibu jangan langsung memberi hukuman ya, kita restitusi. Kita berprinsip bahwa berbuat salah itu bagian dari proses pembelajaran. Yang tahapan yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Seperti ini dialognya Bapak Ibu, kamu pasti punya alasan melakukan hal itu. Boleh nanti ungkapannya seperti apa, monggo Bapak Ibu. Intinya adalah seperti itu. Anak-anak diberikan kesempatan untuk mengungkapkan alasannya. Prinsipnya setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu terkait
kebutuhan dasar manusia. Bisa saja murid-murid kita ada salah satu kebutuhan yang tidak terpenuhi. Jadi kita menstabilkan identitas dengan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi Bapak Ibu jangan langsung memberi hukuman, kita restitusi. Kita berprinsip bahwa berbuat salah itu bagian dari proses pembelajaran. Yang tahapan yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Seperti ini dialognya Bapak Ibu. Kamu pasti punya alasan melakukan hal itu. Boleh nanti ungkapannya seperti apa, monggo Bapak Ibu. Intinya adalah seperti itu. Anak-anak diberikan kesempatan untuk mengungkapkan alasannya. Prinsipnya, setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Terkait tadi dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Bisa saja murid-murid kita ada salah satu kebutuhan yang tidak terpenuhi. Jadi kita berikan waktu untuk mengungkapkan alasannya. Seperti itu Bapak Ibu. Lanjut. Iya, yang terakhir dari restitusi adalah menanyakan keyakinan. Masih ingat dengan keyakinan kelas kita tanyakan. Menurut kamu apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki hal ini? Jadi ditawarkan, anak-anak diberikan kesempatan untuk mencari solusi terhadap masalahnya sendiri. Pasti anak-anak akan mikir, pasti anak-anak akan bisa. Kita berikan kesempatan dengan prinsip bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Ya. Motivasi itu keluar dari dalam diri anak didik kita. Ya, terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu pada kesempatan ini. Tapi sebelum saya tutup, silakan jika mau bertanya atau mungkin memberikan statement, boleh. Silakan. Monggo, monggo. Siapa? Oh, mungkin Pak Bayu. Monggo Pak Bayu. Terima kasih atas waktunya. Sekali lagi terima kasih kepada Ibu Putri Miasi. Kemudian atas kegiatan diskriminasi hari ini mengenai posisi kontrol, restitusi, kita menjadi lebih tahu agar hal ini semua, termasuk kami semua, khususnya saya sebagai guru kelas, untuk melaksanakan kegiatan atau melaksanakan seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Bayu. Iya, sama-sama ya Pak Bayu. Kita sama-sama belajar ya. Nanti kita diskusikan lagi jika ada kendala atau Pak Bayu membutuhkan saya bisa nanti ya Pak Bayu. Monggo untuk yang lain disilakan Bapak Ibu. Ada lagi? Oh iya Mbak Dina, monggo silakan Mbak Dina. Jadi saya izin bertanya, mengapa keyakinan kelas memakai kalimat positif? Terima kasih. Tepuk tangan dulu Mbak Dina. Pertanyaan Mbak Dina, mengapa keyakinan kelas harus memakai kalimat positif? Ya, begini Bapak Ibu, akan saya jawab sesuai apa yang saya tahu deh. Menurut psikologis, apa yang kita ucapkan itulah yang kita pikirkan. Benar nggak Bapak Ibu? Coba Bapak Ibu, ketika ada orang yang berkata jangan mendekati sumur itu, apa yang Bapak Ibu pikirkan? Sumur. Ya. Jadi apa yang kita ucapkan pasti itu yang kita pikirkan. Makanya mengapa memakai kalimat positif? Diharapkan dari kalimat positif itu anak akan memikirkan hal-hal positif yang kita tuliskan atau yang kita ucapkan. Begitu kira-kira Mbak Gina? Oke, terima kasih.
Baik Bapak Ibu, karena waktu juga sudah selesai, saya ucapkan terima kasih pada kesempatan hari ini. Semoga Allah membalas kebaikan Bapak Ibu semua. Akhirul kalam, namun ada moto dulu Bapak Ibu sebelum saya tutup. Semoga kita semua bisa mengimplementasikan apa yang menjadi harapan kita hari ini ya Bapak Ibu. Setuju? Alhamdulillah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.